Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Sebelum saya lanjut, saya beritahu ya, kalau teman-teman tuh bisa memilih-milih bagian dari setiap video ini sesuai dengan kebutuhan. Sudah saya pasang timestamp pada kolom deskripsi sesuai dengan bagian dari video ini. Oke teman-teman ya. Pada hari ini saya dapat request dari salah satu sahabat saya untuk dibuatkan tutorial bagaimana mengecilkan perut yang besar atau buncit dengan menggunakan Photoshop. Setelah saya pikir-pikir, kenapa nggak sekalian aja saya bikinkan untuk teman-teman setia IN tutorial, ya nggak? Nah, olehnya itu saya iakan ke sahabat saya itu, dan ini dia tutorialnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak sama-sama. Oke teman-teman, untuk bisa melakukan pengeditan mengecilkan anggota tubuh misalnya perut, itu bisa dilakukan dengan beberapa teknik. Misalnya dengan filter liquify, atau dengan warp, atau dengan puppet warp, atau dengan teknik frequency separation misalnya, digabung dengan teknik-teknik yang telah saya sebutkan di atas. Tapi kalau saya langsung melakukan teknik-teknik tersebut, dan buat teman-teman yang belum paham apa itu liquify dan lain-lainnya, bisa kerepotan mengikuti. Nah, olehnya itu tutorial ini akan saya pecah dalam beberapa video ya, agar singkat ditonton dan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk teman-teman yang sudah paham teknik liquify misalnya, bisa men-skip video ini dan langsung ke tutorial intinya di video part 2 nya. Di video part 1 ini saya akan menjelaskan tentang tools-tools yang ada dalam liquify agar teman-teman paham bisa digunakan untuk apa aja. Kita buka Photoshop dulu ya. Oke teman-teman, Photoshopnya sudah terbuka dan sudah tampil gambar saya beberapa tahun yang lalu ya, foto hasil jepretan saya. Nah sekarang kita masuk di filter, kemudian kita masuk di liquify. Nah kita lihat ya, di sini ada beberapa tombol, saya akan jelaskan satu-satu, dan di sini juga ada beberapa ya. Di sini adalah tombol yang sering banget kita pakai untuk melakukan liquify, dan ini hampir dibilang tombol utamanya ya. Nah gunanya untuk apa? Gunanya untuk misalnya kita mau seperti gini ya, jadi tombol utamanya seperti gitu. Dan besarnya liquify yang dilakukan itu bergantung dari besarnya lingkaran ini. Semakin besar maka akan semakin banyak yang tertarik. Saya ambil contoh ya, misalnya saya mau gerakkan ini kipasnya ke atas, saya besarkan sesuai dengan besarnya kipas itu, kemudian saya tarik naik begini, maka kipasnya akan tertarik naik semua. Tapi kalau misalnya saya kecilkan ya, saya batalin dulu ya, misalnya saya kecilkan hanya segini, kemudian saya angkat naik seperti gini, maka yang tertarik hanya ini nggak ikut. Karena apa? Karena nggak besarnya yang ini tidak mengakomodir semuanya gitu teman-teman. Jadi seberapa besar yang akan tertarik, seluas area lingkaran itu teman-teman ya. Jadi misalnya kayak gini, nah segitu doang ya. Oke kita lanjut. Nah yang ini teman-teman adalah merestorasi apa yang telah kita lakukan, mengembalikan misalnya apa yang telah kita lakukan. Misalnya di sini ternyata salah, kalau saya klik di sini maka dia akan kembaliin gitu, semacam penghapus gitu, tapi bukan membatalkan aja ya sifatnya. Jadi kayak gini misalnya, di sini salah nih, kenapa nih, PG akar saya agak ngadet teman-teman. Nah ini ya, nah itu teman-teman ya, jadi simbolnya seperti gitu. Nah setelah itu yang ketiga yang ini teman-teman ya, ini adalah menghaluskan apa yang telah kita lakukan. Jadi misalnya ada jagged di sini, kita sapuin ke sini maka dia akan halus. Ini belum terlalu berpengaruh kalau gambarnya masih memang halus seperti sekarang ini.
Gunanya kalau misalnya ada bagian-bagian yang ketarik kemudian agak pecah gitu, ini sangat berguna ya, gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut di yang keempat, twist ini ya, saya gedein dulu ya. Jadi akar saya ini agak ngaco teman-teman. Nah, saya matikan anunya dulu ya, meshnya dulu ya. Nah, misalnya ini teman-teman ya, kita mau twist ke arah sebelah sini, saya tinggal ngeklik di sini teman-teman. Nah, tuh dia akan melingkar gitu ke arah jarum jam. Kalau sebaliknya gimana? Sebaliknya tekan Alt atau Option, maka dia akan, ini saya batalkan dulu ya, saya undo. Nah, misalnya saya tekan Alt atau Option, maka dia akan kebalikannya. Saya tekan Alt ya, kemudian saya ini, maka dia akan kebalikannya gitu teman-teman. Oke ya. Nah, kemudian yang inilah yang bakal kita pakai kalau hendak mengecilkan sesuatu. Misalnya matanya ini ya, kita kita kecilkan kayak gini. Nah, ya kan, dia akan mengecil seperti itu teman-teman. Nah, jadi gunanya kalau misalnya kayak yang bakal kita lakukan adalah mengecilkan perut ya, maka ini pasti banyak berfungsi untuk hal itu gitu ya. Besarnya juga sesuai dengan ukuran yang ini teman-teman, lingkaran dari kursor itu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ini kebalikan dari yang ini. Kalau misalnya dia mengecilkan, kalau yang ini malah membesarkan, seperti memblow up gitu teman-teman. Saya coba ya, saya klik di sini. Nah, ya kan, gitu teman-teman. Jadi sifatnya akan kebalikan daripada si ini teman-teman ya. Nah, gitu. Kita lanjut yang ini ya. Nah, ini dia akan sesuai dengan namanya ya, mendorong ke arah kiri. Jadi misalnya teman-teman, saya klik dulu ya. Misalnya teman-teman melakukan langsung yang kita praktek. Nah, lihat nggak? Padahal saya tarik ke atas, dia lari ke kiri. Kalau saya tarik ke bawah, dia lari ke kanan, gitu. Selalu berlawanan. Saya tarik ke kiri, dia ke bawah. Saya tarik ke kanan, dia ke atas, gitu teman-teman. Jadi gunanya seperti gitu. Nah, oke ya. Nah, kalau ini si freeze ini yang paling saya suka. Jadi misalnya kayak gini, misalnya ya. Ini saya batalin dulu misalnya ya. Saya hapusin dulu, saya kembaliin. Nah, jadi saya tekan di sini teman-teman ya. Saya tekan si freeze ini. Kemudian saya nggak mau kalau bibirnya ini ikut bergerak, jadi saya proteksi di bibirnya gitu ya. Nah, saya mau hidungnya aja ini area sini. Nah, kayak gitu ya, saya mau hidungnya aja yang bergerak. Kemudian saya ambil yang blow up ini ya, kemudian saya gedein hidungnya. Nah, bagian bawah nggak ngaruh teman-teman, karena saya proteksi pakai freeze tadi. Jadi gunanya itu untuk supaya area yang kita tandain itu nggak gerak gitu teman-teman. Gunanya seperti itu. Nah, kita lihat, jadi hidungnya lebih mancung, ya kan. Nah, terus misalnya ini, aduh saya ternyata salah, ini bukan di sini, gimana cara ngembaliinnya? Pakai yang bawahnya teman-teman, yang ini. Nah, kemudian kita usap ulang, maka dia akan ngapus gitu. Gunanya itu aja, jadi kebalikan antara ini gitu. Setelah itu bisa dilakukan
liquify di tempat yang itu yang sudah tidak tertandai dia lagi. Oke teman-teman, nah ini harusnya bisa dilakukan, tapi karena VGA card saya tidak mendukung teman-teman, kalau saya klik maka tidak akan ada kejadian. Kenapa? Karena phase aware liquify-nya ini nggak bisa ngeseleksi, nggak bisa detek wajah, jadi otomatis semua fungsinya nggak akan berfungsi teman-teman, nggak ada yang bisa gerakkan. Nah jadi mohon maaf ya sebelumnya karena VGA card saya tidak mendukung teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini gunanya untuk mengangkat posisi yang mana kita hendak lihat, sama aja dengan spasi. Kalau misalnya teman-teman posisi di sini kemudian teman-teman tekan spasi, maka fungsinya sama gitu ya. Kemudian kalau ini menzoom, misalnya kita ngeklik di sini dia akan ngezoom, kita tekan alt atau option dia akan mengurangi gitu teman-teman ya. Jadi sama aja dengan command plus gitu ya, command plus atau command minus itu sama fungsinya. Oke, kita pindah ke kanan. Nah brush tool optionnya ini besar kecilnya saya kembalikan ke sini ya. Nah besar kecilnya itu bisa diatur dari sini atau pakai keyboard. Kalau dari sini kita bisa langsung sesuaikan. Nah kecilkan, saya kasih gini dia gedekan, mana tuh, nah besarkan. Nah kayak gitu teman-teman. Density-nya itu adalah tingkat dari ketebalan objek yang akan kita gerakkan. Jadi misalnya density-nya 50, ini saya fullkan ke 100 misalnya ya, saya drag ini, maka lihat tuh. Nah, saya bandingkan, misalnya saya taruh di bawah 50 ya, misalnya 20, kemudian saya pakai yang sama. Nah agak berat kan, padahal sama tadinya teman-teman. Jadi density-nya itu betul-betul sesuai dengan besar lingkaran. Nah lihat ini kan, sesuai dengan besar lingkaran si kursor. Kalau ini density-nya dia kurangi teman-teman, karena hanya 20 di situ gitu teman-teman ya. Kemudian pressure itu adalah berapa nilai tekanan yang kita berikan pada saat kita melakukan liquify. Kalau 100 maka semuanya akan ikut gitu teman-teman, tidak setengah mati. Misalnya saya kurangin, ini kan tadi sudah teman-teman lihat ya, ini saya density-nya saya kembalikan ke 100 misalnya, taruhlah kita mau tes apakah sama dengan ini 100. Nah kita turunkan pressure-nya, kan tadi 100 ya, kita jadi ke sekian, terus saya lakukan di sini, maka lihat nggak nih, nah setengah mati saya narik karena pressure-nya kurang gitu teman-teman. Gunanya ini red berhubungan dengan ini teman-teman ya, nggak bisa saya lakukan karena stylus-nya nggak ada nih. Oke, nah phase aware liquify-nya ini yang saya bilang tadi, ini yang nggak bisa ya dari VGA card saya teman-teman, kita skip ya, mohon maaf teman-teman ya. Kemudian nah lost mesh option, mesh itu apa? Mesh itu adalah jaring-jaringnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat meshnya itu apa, ini show mesh. Nah lihat nggak ini, di mana meshnya bengkok-bengkok, berarti di situ daerah yang sudah kita lakukan liquify. Itu kesimpulan paling gampangnya ya, mesh itu gunanya di situ. Nah ada load mesh, ada save mesh, dan ada load last mesh. Last mesh ini kalau misalnya kita sudah pernah masuk sebelumnya, kemudian kita ambil gambar yang sama tapi asli gitu, kita mau mengulangi, misalnya tadi ada kesalahan, kita undo. Nah pakai ini bisa teman-teman. Load last mesh ini, load mesh ini kalau kita sudah nge-save mesh yang ada gitu ya. Nah kemudian mask optionnya ini adalah kurang lebih sama sebenarnya dengan posisi ini. Kalau posisi ini kita lakukan, misalnya saya klik terus saya blokir begini ya, itu sama saja. Kalau misalnya saya di luar liquify ini di Photoshopnya, itu saya lakukan semacam kayak saya pilih quick mask tool atau apa gitu ya, lasso tool, baru saya lingkari seperti gini, maka otomatis dia akan membentuk seperti gitu. Gunanya ini teman-teman, mask ini. Oke ya. Kemudian show image ini ya akan menampilkan image yang ada gitu. Misalnya saya klik di sini, saya matiin,
maka image-nya nggak ada, nggak muncul, nggak kelihatan gitu ya. Nah, show mesh ini teman-teman sudah tahu tadi ya. Jadi bisa diatur mau besar kecil, misalnya kita small, maka akan sekecil itu mesh yang kelihatan gitu teman-teman. Sama juga kalau medium tengahnya, yang tadi large ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Warnanya bisa disesuaikan, mau gray mau apa terserah teman-teman gitu. Ini kan ada beberapa nih. Oke ya. Nah, lanjut show mask ini teman-teman, dan mask ini harus diaktifkan kalau kita mau melakukan ini. Misalnya ini ya, kalau saya hilangin ini nggak bakal bisa dilakukan, ini akan teriak dia gitu. Nah, ini kayak gini harus aktif katanya, ini goblok lu, kayak gitu. Kita digoblokin sama si ini, harus show mask ini centang baru boleh ya. Oke, lanjut show backdrop ini, misalnya layer kita ada beberapa, ini karena layernya masih satu maka dia nggak bisa tampil ya. Kalau misalnya lebih dari satu, ini bisa kita centang begini, maka layer yang ada akan tampil di sini teman-teman, dan bisa diatur mau di mode bagaimana gitu ya, gitu teman-teman. Opacity-nya bisa diatur, kemudian blendnya modenya mau blend atau apa, ada beberapa di sini. Ini ada in front ya, behind, dan blending. Nah, kemudian yang ini teman-teman, brush reconstruct option, maksudnya apa? Maksudnya seperti gini. Ini kan kita udah kelihatan nih ya apa-apa yang sudah kita utak-atik. Nah, kalau saya klik di sini reconstruct, maka kalau 100% maka dia akan kembali semua nih teman-teman. Tapi kalau misalnya saya 50, lihat agak berubah kan. Kalau saya nolin nggak ada yang berubah. Tidak direkonstruk ulang gitu ya, kira-kira sama fungsinya ini teman-teman. Cuman ini perbagian kan, kalau ini kita mau langsung total gampang, langsung aja ke 100 gitu, kita kesini kan 100 udah kembali semua gitu ya. Nah, kalau misalnya ini yang bisa 50, 100 dan 0, kalau ini restore all, semuanya kembali. Misalnya saya ke segini, nah semuanya kembali teman-teman gitu. Tapi kan bukan itu yang kita harap ya, jadi saya undo restore-nya. Nah, kemudian terakhir ini preview ini ya melihat apa yang kita kerjain. Misalnya kita matiin, maka nggak tampil, meskipun kita utak-atik di situ. Berubah tapi nggak ada tampilannya karena previewnya mati gitu teman-teman. Oke ya, jadi untuk Liquify-nya saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu di tutorial berikutnya yang part 2 dari part pertama ini. Oke teman-teman. Nah, demikian tadi tutorial part pertamanya teman-teman. Semoga bermanfaat. Like kalau suka dan berguna, dislike kalau nggak suka. Dan buat yang baru pertama kali ke channel ini, juga untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Klik sekalian loncengnya supaya teman-teman dapat notif kalau ada tutorial baru dari channel ini. Sampai jumpa di tutorial part 2-nya ya. Bye bye.